kasih. Sebelumnya ke Pak Guru dulu ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya belajar, tangannya satu, ini kata-kata yang akan sekarang juga banget bisa perfectnya di sini. Ini khusus. Baik anak-anak semua, coba sekarang sebelum Bapak mulai kegiatan ini, Bapak ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semua? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai proses kegiatan belajar, Bapak akan melakukan kehadiran dulu ya untuk teman-teman kamu. Mungkin siapa yang hari ini yang tidak masuk, Bapak ingin tahu. Baik, yang Bapak sebutkan namanya, nanti coba tunjuk tangannya ya. Yang pertama Aira, ada Aira? Ya, baik Aira, terima kasih Aira. Yang kedua Alia. Oke. Yang ketiga Anik. Keempat Arya. Ya, kelima Azril. 6 Nova. 7 Bintang. 8 Citra. 9 Dina. Tidak masuk. Kemana Dina? Ada yang tahu kabarnya? Oh iya, dia pulang ya karena berduka cita ya. Ya baik, tidak apa-apa. Terima kasih informasinya. Selanjutnya Eza. Ya, Usna. Maigita. Oke, Meisha. Rizky. Fatir. Rafa. Oh, iya. Tadi pagi orang tuanya sudah ngabarin ya ke Bapak yang melalui WA, orang tuanya anaknya lagi sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya. Kemudian selanjutnya Sasha. Oke. Taufik. Titin. Jafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin kita berdoa. Semoga dengan berdoa, diawali berdoa ini, kita belajar di hari ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu apa yang kita pelajari hari ini. Ya baik anak-anak, sebelum kegiatan proses belajar ini berjalan berlanjut, Bapak mau menanyakan siapa yang tadi pagi yang datang pertama ke sekolah. Siapa yang tadi datang masuk ke dalam kelas? Oh iya, Nurul ya. Baik Gus. Siapa lagi setelah Nurul, ada siapa? Jadi kamu harus bisa menentukan waktu, harus bisa mengatur waktu ya, mengatur waktu kamu sebaik mungkin. Kira-kira masuk jam 7, berarti bukan jam 7 kamu baru datang ke sekolah, tapi jam 7 itu dimulai proses kegiatan belajar ya seperti sekarang. Nah, baik anak-anakku semua, Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman tadi yang datangnya tepat waktu ya. Untuk yang lainnya mudah-mudahan besok dan selanjutnya datangnya selalu tepat waktu. Baik. Selanjutnya Bapak mau menanyakan lagi.
Ada yang tahu dan kita selalu membiasakan ya sebelum kegiatan belajar ini, yaitu menyanyikan lagu-lagu nasional. Di antaranya adalah lagu apa? Lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu Garuda Pancasila? Kita mulai proses pembelajaran. Nah, biasakan kita malamnya sudah mempersiapkan diri, yaitu untuk menyiapkan apa? Pakaian, buku-buku, pelajaran, kemudian alat-alat tulis yang perlu kita bawa ke sekolah. Jangan sampai di sekolah, Pak, buku saya ketinggalan, Pak, pensil saya nggak kebawa, Pak, lupa. Kenapa? Berarti kalau seperti itu anaknya dianggap belum siap untuk belajar. Makanya dari malam disiapkan. Kemudian pelajaran juga sama. Oh ya, hari ini pelajaran apa ya? Kamu ulas kembali, kamu baca kembali di malam harinya. Ya, kamu baca. Kira-kira pelajaran apa yang belum kamu pahami? Kamu baca-baca. Biasakan untuk membaca. Ketika besok paginya mau belajar dengan Pak Guru, Pak, tadi malam saya baca pelajaran ini, Pak. Ini saya nggak ngerti, Pak. Nggak paham. Kira-kira apa? Nah, di situ ada poin kamu untuk bertanya. Ya, temannya yang nggak tahu menjadi tahu. Bisa biasakan ya anak-anakku semua ya. Baik, kita lanjut saja masuk ke materi pembelajaran. Oke, siapkan Atta, semuanya yang laki-laki sama Atta untuk mengumpulkan buku pembiasaan. Oke, yang perempuan siapa yang pikir hari ini? Nah, kumpulkan ke depan yang petugas piketnya. Nah, yang lain silakan buka buku pelajarannya, yaitu tema 2. Ya, hari ini kita pelajaran buku tema 2. Ya, terima kasih aja. Ya, terima kasih Puput. Ya, kumpulkan. Terima kasih yang sudah mengerjakan buku pembiasaan. Ini buku pembiasaan adalah kegiatan rutinitas kita ketika di rumah. Terima kasih. Sistem pernapasan. Bagus. Berarti Eja masih ingat materi pelajaran yang kemarin. Nah, di situ dijelaskan bagaimana penyakit apa saja yang diderita oleh manusia dalam pernapasan. Oke, semua sudah paham ya kemarin ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu buka materi kita di halaman 91. Sudah dibuka halaman 91? Nah, tapi sebelum kita bahas yang ada di buku, Bapak mau tanya-tanya dulu ke anak-anak semua. Bisa memperhatikan tulisan juga. Dilihat dari gambar ini adalah, nih ada 2 orang pelajar yang sedang naik sepeda. Nah, ini ada 2 orang pelajar. Sedangkan yang di belakangnya ada mengendarai sepeda motor. Jarak pandang yang begitu dekat saja tidak bisa apa akibatnya? Bisa nanti tabrakan. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Yaitu terjadi gara-gara ada kabut atau asap yang menghalangi, yang mengganggu. Mengganggu apa? Baik itu pernapasan kita, ya kenyamanan untuk bernapas kita, itu semua. Ya, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Ini faktor. Faktor apa? Faktor yang mengakibatkan apa? Asap tadi. Ya, ini banyak di Indonesia. Ya, tahun 2015 kalau tidak salah itu di sekitar Pulau Jawa, Pulau Kalimantan itu emergensi. Apa emergensi? Udara. Ya, itu udaranya akibat apa, Pak? Biasanya ya seperti itu. Ini, kamu lihat di gambar. Ini ada gambar yang menerangkan bahwa ada orang yang membakar sampah atau membakar hutan. Akibatnya seperti ini terjadi. Kalau kita rasakan rata-rata di kota-kota besar, kebanyakan sekarang ya. Tapi alhamdulillah kalau di kota Depok, alhamdulillah lumayan baik sekarang kondisinya. Apalagi di DKI Jakarta sekarang juga sudah membaik. Ya, tetapi ada beberapa kota yang masih terjadi seperti ini. Misalnya dari apa? Dari emisi-emisi zat-zat knalpot mobil, angkot mengeluarkan
polusi. Itu banyak sekali, membahayakan sekali. Kalau dulu Jakarta ada bajai, masih ingat bajai? Ada yang nama bajai, itu mengeluarkan apa? Asap yang dapat merusak pernapasan kita. Bisa terlihat dari gambar ini. Nih, sedang macet-macetnya yang dirasakan pengguna jalan. Anyer. Tahu Anyer? Ada yang pernah main ke Anyer gak? Nah, di sana kamu kalau misalnya dalam perjalanan atau menuju Anyer ya, pantai di sana, kamu akan bisa lihat tuh di pinggir jalan tuh ada pabrik-pabrik, banyak nggak? Banyak nggak mengeluarkan polusi? Banyak ya. Nah, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kita di Depok tidak ada seperti itu ya. Kita lanjut. Nih ada gambar ke-6. Sama juga. Masih mendominan yaitu pabrik. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, gambar ke-7 dan ke-8. Nah, Bapak tanya, di gambar ke-7 ini ada menjelaskan 2 gambar. Gambar yang dipenuhi dengan polusi. Pohon ini gambar 7 ini polusi, yang di sini tidak ada polusi. 2 tahun selama pandemik, tahu pandemi ya? Itu hampir rata-rata bagus ya. Nah, kita pinginnya kita hidup tinggal itu di daerah-daerah penghijauan. Kenapa penghijauan? Penghijauan adalah udaranya yang baik, sehat buat tubuh kita. Oke, paham sampai sini? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Masuk kita ke materi pembelajaran kita, yaitu halaman 91. Kita lihat ya, pelajaran tematik kelas 5 tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran pertama. Oke, sampai sini sudah dibuka bukunya? Sudah? Oke, kita lihat ya. Halaman 91. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantungkan di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara menggelegar. Tahu menggelegar? Ada yang tahu bunyi bagaimana bunyi petir? Bagaimana petir? Bus. Itu mah suara bis ya. Bus. Bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana? Dar. Itu suara. Oh gitu suara petir. Hah? Bom. Itu suara bom katanya. Yang perempuannya bagaimana suara petir? Bisa dilihat dengar suara petir. Kalau dingin-dingin enaknya ngapain ya? Hah? Ada yang enaknya tidur. Ada yang inginnya ngeteh. Ada yang inginnya ngopi. Ada yang suka ngopi di sini? Wah, ngopi. Bagus kah buat kamu? Kalau usia kamu belum baik untuk minum kopi. Usia kamu bagusnya minum teh hangat, minum susu. Lebih bagusnya lagi minum air putih. Oke, air putih hangat ya, jangan air putih dingin. Udah hujan-hujan, minumnya air dingin, air es ya. Tuh anak-anak sekarang banyak seperti itu. Oke, kita lanjut. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, tadi sudah kita bahas. Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, atau meminum teh hangat? Nah, kemudian atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar bermain hujan-hujanan? Nah, siapa yang suka main hujan? Oh, suka main mandi hujan? Emang kamu nggak dimarahin orang tuanya? Nah, nyuci sendiri katanya. Yang perempuan ada yang suka mandi hujan? Suka. Emang kamu nggak sakit? Biasanya kalau yang tubuh fisiknya tidak baik itu bisa, kalau misalnya hujan bisa terjadi apa? Flu, demam, pusing, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kalau kamu lihat gambar atau lihat di bukunya, ya bisa kamu lihat di buku kamu kegiatan di dalam rumah ketika sedang hujan, ya. Nah, di situ asiknya sedang meminum teh. Menurutmu ya, apakah bermain hujan-hujan dapat menyebabkan sakit? Hah? Bisa nggak? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini ada seorang laki-laki menjawab. Bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan yang akan merasakan kedinginan dan dapat terkena sakit. Nih, ada nih anak-anak yang biasanya pengen main hujan, pengen mandi hujan, tapi habis mandi hujan dia akhirnya kalau sudah sakit tidak bisa apa? Tidak bisa sekolah.
makan tidak enak, minum tidak enak, apalagi belajar ya, makan tidak enak. Semua kalau sudah sakit tidak ada yang enak. Nah, kita tentu selalu menjaga hutan, menjadi apa tadi Pak bilang, rumahan, kemudian buat pabrik seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya, cara mengatasinya. Ada 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasil kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa saja yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut indeks asap. Pencemaran dari Jambi, Palembang dan Palangkaraya sudah sangat tinggi. Nih, atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Ini ada indeks standar pencemaran udara. Ini sangat berbahaya jika posisinya ini sudah mendekati warna hitam. Nah, kalau seperti sudah warna hitam, itu berarti polusi udara sudah sangat berbahaya. Ya, kalau warna merah, ya tidak sangat sakit. Ya, orang sehat aja jika menghirup udara yang tidak sehat atau menghirup asap bisa sakit, apalagi orang sakit. Orang sakit yang punya penyakit bawaan, misalnya penyakit apa? Kemarin, ya kita sudah pelajari kemarin, penyakit bawaan apa? Misalnya asma, apalagi? Apalagi selain asma? Hah? Emfisema, gangguan pada paru-paru. Apalagi kemarin sudah kita pelajari? Kanker paru-paru, apalagi? Penyakit jantung, ya itu sangat berbahaya, ya. Ini kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatan kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak, nah ini juga mengganggu. Selanjutnya di sini ada gambar, itu apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Yaitu biasanya apa? Mata merasa pedih, perih, sakit kalau sudah terkena asap, ya. Itu kita lihat di sini. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Apa? Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, kemudian hidung, tenggorokan. Selanjutnya apa lagi? Kabut asap yang menyebabkan reaksi alergi pada kulit, biasanya ya, peradangan dan mungkin juga infeksi pernapasan. Ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Nah, selanjutnya kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang, menyebabkan seorang mudah lelah tubuh dalam mengalami mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terinfeksi. Ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan dan makanan tidak tertutup. Nah, ini juga mempengaruhi juga bagi petani. Kalau misalnya ada kabut asap, dia bisa mempengaruhi kesegaran dari hasil dari buah-buahannya, pertaniannya, ya. Iya, airnya juga mempengaruhi, ya. Air putih Nah, itu tuh apa? Untuk bisa Untuk bisa mengurangi agar debu dan partikel halus menempel pada tenggorokan larut masuk ke dalam pencernaan sehingga terbuang bersama kotoran yang kita ada di dalam paru-paru seperti itu. Selanjutnya apa? Segeralah berobat ke dokter kepada yang ahlinya. Jangan dibiarkan saja. Nanti dibiarkan semakin lama semakin parah. Baiknya kita konsultasi ke siapa? Ke dokter, orang yang bisa memahami penyakit itu. Selanjutnya yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih, bersih sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS. Apa singkat PHBS? Apa PHBS?
Perilaku hidup bersih. Perilaku. Kalau ditanya apa singkatan dari PHBS? Perilaku hidup bersih. Apa pertanyaannya ya? Dari bacaan 9 bahaya kabut dan asap, cara mengatasinya di atas. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu semua tadi ada di buku paketnya. Kalau kamu sudah baca-baca, pasti sudah paham, sudah mengerti. Tinggal bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita lihat ya. Kemudian tulislah jawaban dalam pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, kamu bisa lihat di buku kamu. Di halaman berapa? Halaman berapa? Iya, halaman 94. Nah, dari halaman 94 ini kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Contoh, pertanyaan di situ ada yang mengenai apa? Tanya siapa apa? Oh ya, sebelum kita buat soalnya, apa mau tanya dulu? Kata kunci. Nah, kata kunci apa? Kalau soalnya ada pertanyaan apa? Apa itu menandakan pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Kalau siapa apa? Harus ada kata kuncinya. Apa? Contoh, kalau apa? Apa kata kuncinya? Ayo coba, Mesya. Apa? Menandakan? Ya, menandakan hewan, tumbuhan, atau menandakan hewan, tumbuhan, atau benda. Oke, bagus. Kemudian kalau siapa? Fatir, apa? Menanyakan orang atau manusia. Oke, bisa, bagus. Kemudian di mana? Kata kuncinya apa? Pintar, menanyakan tempat. Kalau bagaimana? Menanyakan. Ya, cakep, menanyakan sesuatu. Kemudian kata kunci mengapa? Menanyakan. Bagus, pintar-pintar semua anak-anak. Oke, selanjutnya kemudian tulislah jawaban pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Oke, kamu bisa lihat ya, ada di halaman berapa tadi? 94. Nih, siapa yang bisa mengerjakan? Oke, kalau ada yang bisa mengerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti baru kita bahas bersama-sama. Nih, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, nih lihat di depan. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Tadi ada kita bahas, ya. Kemudian apa saja zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran? Yaitu zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran antara lain seperti ozon, O3 atau SO2, kemudian karbon dioksida. Dan Bapak lanjut saja ya. Ini ada mengapa, ya. Nah, yang kelima, bagaimana? Pertanyaan, kata tanya bagaimana? Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Nih, jawabannya adalah usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap dengan berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Menggunakan apa? Siapa petugas pemadam kebakaran? Ada tahu nggak? Petugas? Nah, Bumba itu mah baru bahasa dari daerah lain, dari negara lain ya. Oke, itu adalah biasanya pemadam kebakaran yang menyiapkan atau membantu untuk memadamkan api-api yang terbakar di hutan. Bisa bernapas biasanya apa? Tidak? Ya sudah mati ya, sudah meninggal kalau yang tidak bisa bernapas seperti itu ya. Baik anak-anakku semua, nah, itulah tadi materi kita tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, atau subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran pertama. Baik, dari jelasan tadi yang Bapak sampaikan, ada yang mau bertanya? Pak, ada nggak alat pencemaran udara? Alat apa? Pencemaran udara. Oh, alat pencernaan. Apa? Pencemaran.
Nah, pencemaran di Depok. Oh ya, alatnya yang tadi ya. Kalau kita lihat tadi ini ya, nih. Sebentar. Bapak mundurin. Mana tadi ya? Ada ya? Nah, nih. Pak, ada nggak alat pencemaran udara atau biasanya disebut indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Depok? Nah, kalau Bapak lihat ada. Nah, tahu di mana? Ada yang tahu nggak? Bapak pernah lewat di Jalan Margonda, tepatnya di depan kantor wali kota. Nah, di situ ada di tengah-tengah jalan itu kamu lihat di situ ada grafiknya. Kalau ingin tahu ya, terkadang ya alatnya itu apa namanya, ada yang berfungsi, kadang-kadang tidak berfungsi. Ya tergantung bagaimana apa namanya alatnya tersebut ya. Kalau Bapak lihat kemarin itu pernah itu alatnya berfungsi, tetapi pernah Bapak lihat juga alatnya tidak berfungsi. Nah, itu untuk apa, Pak? Nah, itu untuk mengetahui apakah udara di Depok itu berbahaya atau biasa-biasa saja atau sangat baik. Seperti itu ya. Pertanyaan dari Atta bagus. Ada nggak alatnya? Yang penting yang Bapak tahu alat itu ada. Tapi kalau kamu pernah jalan-jalan atau mau jalan-jalan ke Margonda. Oke, baik anakku. Kalau tidak ada lagi, Bapak anggap mudah-mudahan semuanya pada mengerti. Paham ya? Oke. Nah, untuk mengetahui ya materi yang kita pelajari hari ini, Bapak kasih tugas kamu, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak siapkan di sini. Bapak mau tes apakah kamu mengerti. Tadi mungkin malu atau tidak paham, bisa Bapak ketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ini. Tolong anakku dibagikan ke semua. Berapa orang lagi yang belum? Oke. Siapa lagi yang belum kebagian? Yang perempuan sudah kebagian semua? Ada yang belum kebagian? Ada? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup itu tugasnya ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa untuk menjawab apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini pertanyaannya pertanyaan materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Kita bahas tadi Bapak sudah jelaskan. Kalau lihat buku sudah mengerti, lebih paham lagi nanti ya. Oke, ini sekarang masih boleh Bapak silahkan untuk melihat bukunya. Tapi nanti ketika ulangan, ketika ujian, tidak ada lagi yang lihat buku. Semuanya harus lebih paham lagi, harus lebih mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Pak, saya belum mengerti ini Pak, belum paham, bisa. Jangan malu-malu. Bagus bertanya sekarang daripada ketika ujian baru bertanya. Ya. Jangan pas lagi ujian, Pak, saya nggak ngerti ini Pak. Lah selama ini belajarnya bagaimana? Kenapa tidak ditanyakan ketika sambil belajar? Apalagi sekarang bentar lagi mau PTS. Senin depan kita sudah PTS. Ya sudah mantep, sudah siap. Oke, baik anak-anakku. Nah sekarang itu soal-soal apa, yakin kamu sudah bisa atau paham dari soal-soal pertanyaan tadi ya. Itu kamu mengerti bagaimana cara mengerjakan atau memahami materi-materi seputar mengenai pernapasan pada manusia. Nah, baik, sekarang sebelum kita tutup
pelajaran kali ini, coba Bapak mau review dulu. Mau review. Tutup sekarang bukunya semua. Review apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, yang sudah kita pelajari hari ini adalah kita harus tahu ya bagaimana seandainya udara di sekitar kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita ya ada gangguan seperti tadi apa? Adanya orang membakar sampah, bagaimana tindakan kita? Pernapasan, udara pernapasan itu baik bagi kesehatan kita. Jadi tolong buat kamu yang mungkin ya di rumahnya ada nih, siapa yang di rumahnya orang tuanya yang masih, terutama yang bapak-bapaknya nih. Coba bapak mau tanya nih, yang laki-laki atau yang perempuan, siapa yang bapaknya di rumahnya masih menghisap rokok? Banyak nggak? Banyak ya. Kalau orang tuanya atau ayahnya ngerokok di depan kamu, di rumah atau di luar rumah, kesehatan kamu semuanya. Oke, paham semua ya? Oke ya semua ya. Baik, itu saja materi hari ini yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang apa tadi? Bahaya asap rokok. Terakhir ya. Jadi Ibu ingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, sampaikan kembali di rumah kepada bapaknya yang merokok. Pak, jangan merokok di dalam rumah, harus di luar rumah karena asapnya berbahaya untuk pernapasan kita. Yang tidak merokok disebutnya perokok pasif. Ingat anak-anak ya, kita nggak merokok, tetapi di samping kita ada yang merokok, disebut perokok pasif. Karena kita menghirup asapnya, itu berbahaya untuk pernapasan kita. Kali lagi kita sampaikan ke bapak yang masih merokok, usahakan kalau bisa jangan merokok. Ya pelan-pelan sama kamu pesen. Nah selanjutnya kalau memang bapaknya agak susah menghilangkan rokok, jangan merokok di dalam rumah. Sekian, terima kasih Ibu sudah ikut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.